Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah bilang, wa innaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu berat kecuali kepada orang yang mungkin di situ Allah berkata, karena si satu yang kayak kita nih. Terus misalkan juga kan misalnya dia bukan cuma kerjanya itu bukan hal-hal yang lupa, atau misalkan dia bukan mengembalikan hal-hal yang lupa, karena dia juga melupakan hal-hal yang ingat. Misal habis sholat nih udah habis ayat kedua, habis ayat pertama berpikirkan tinggi akhir jadi udah kayak belum ya. Itu tuh kerjaan si setan, namanya setan khazab, setan tentang sholat. Gak ambil psikologi di sini karena lihat kakak kayak cantik. Kayaknya cantik banget jadinya lebih grogi. Abang-abang juga kayak cantik kok, tapi kayaknya gak ada bisa ambil ya. Ya kan Zat? Saya kan Zat? Psikologi, psikolog kan, jadi dulu kalau dari siapa tadi? OS kantor MS kantor, saya mau sholat ambil misalkan nih, kan kita sholat nih, kita sholat menghadap ke siapa? Ke siapa? Terus niatnya ke siapa? Niat sholat kita ke siapa? Terus saya jawabnya, niat sholat kita ke siapa? Gak ke lawan jenis. Serius? Saya bilang ke lawan jenis. Jangan-jangan nanti awal-awal nih sholat usolli fardu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilan qiblati lawan jenis ta'ala. Kan kita sholat menghadap Allah, niat kita ke Allah. Kita mestinya pakaian kita juga kayak sebagaimana kita menghadap ke Allah. Ambil dalam pengalaman hidup aku sendiri, ambil pernah lihat laki-laki sholat, bukan ambil pernah lihat sih, aku juga pernah lihat, aku juga pernah sholat cuma pakai sarung, pakai singlet. Itu secara buruk banget sih, soalnya kita menghadap ke pencipta kita. Sedangkan kalau aku mau ketemu dengan Ustaz Omi, kalau sholat, aku mesti ini dulu, udah rapi masuk. Kalau ke Allah aja, aku cuma pakai sarung, pakai singlet. Terus juga aku pernah lihat kakak-kakak, perempuan kan, dan kakak-kakak perempuan sholatnya pakai mukena yang udah ditembak pasukan dada kalau banyak yang lainnya juga. Mungkin kalau bercium itu udah kayak belum cuci setahun. Sedangkan kalau apa aja, kalau ke kondangan beratnya di sini merah kuning hijau, aduh tebal banget. Misalnya Nabi Muhammad kan sholat. Nabi Muhammad ini adalah orang spesial yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah SWT. Tapi sholatnya itu masya Allah. Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin surganya paling tinggi juga. Dia sholat ada pernah baca kisah kalau Nabi Muhammad itu sholatnya kakinya bengkak-bengkak
Terus juga Abil pernah baca kisah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu kalau sholat tangan waktu dia membacakan lafaz Allahu Akbar, itu tangan dan dadanya itu bergetar karena dia takut dia merasa lebih besar dari yang lain, dan dia juga takut dia merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau kita baca Allahu Akbar, itu kan ada yang getar. Apa yang getar? Ada HP, Rizka. Oh enggak? Ketawa dulu. Abil emang nggak bisa bercanda sebenarnya, karena Abil suka serius. Apalagi serius kakak. Kita kalau sholat tuh harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita kayak itu pakai sarung, pakai sendal. Kalau misalkan masih ada di sini, hari itu Abil mohon banget kita mengganti kebiasaan, karena kita ada Tuhan. Mungkin Abil juga kalau lagi mager apa segala macam juga kayak gitu, tapi setidaknya kita berusaha menjadi yang lebih baik. Abil jujur, Abil emang masih pernah kayak gitu, tapi gak apa-apa lah. Apa-apa juga mungkin ada seperti itu. Kakak juga karena Abil gak bisa melawat, Abil cuma bisa serius. Mungkin karena Abil orang terakhir yang menyampaikan pesan indah, ke abang-abang, kakak-kakak sebelum naik ke musul lanjut. Mungkin Abil cuma bisa kasih pesan jaga sholat. Kalau sholat dia dilurusin, jaga adab sholat, karena sholat itu adalah amalan yang paling pertama di Islam nanti. Kadang emang kita kadang hidup kita belum lurus, tapi insya Allah kalau kita serius lurus dalam sholat, insya Allah akan luruskan hidup kita. Dulu pernah baca di buku, di situ tuh kayak sholat gitu, katanya perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Di situ mungkin dari buku tersebut ini salah satu pesan yang Abil sampaikan ke abang-abang, kakak-kakak, karena kalian kakak-kakak akan lulus dari SMP Asia. Abil harap abang-abang, kakak-kakak bisa jaga sholatnya, bisa mungkin akan lebih baik jadi contoh teladan di tahap selanjutnya. Karena Abil gak bisa melawak, Abil lanjutnya pidato aja. Gak bisa melawak soalnya bisa serius. Kalau Abil melawak, Abil malah Abil yang ngapain? Kayak Abil jadi bercandaan, bukan Abil yang bercanda. Mungkin itu aja pesan Abil dan perwakilan dari kelas adik-adik kelas kakak, abang-abang. Jaga sholat, jaga Al-Quran juga tadi. Abil punya satu tante, tapi jangan cakep, karena Abil merasa aku gak dihargain. Awal tadinya ngocin aku.
senyum sendiri ya aku. Tapi udah punya satu tapi belum stop ya. Jadi burung cendrawasih, burung mulia. Banyak terima kasih. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Cakap Kepala dan Bapak Samboy, tadi pidato perpisahan dari kelas 9, maka kita dengarkan pidato perpisahan dari kelas 7 dan kelas 8 yang akan dibacakan oleh Muhammad Arta, Ketua OSIS SMP Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang atau yang mewakili, yang ana hormati Ketua Yayasan Askia Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Mausudadwa Sampurna Kayo beserta jajaran, Ketua Komite SMP IT Askia Bapak Dr. Eva Yunadi PhD, Kepala SMP IT Askia Ustadz Romizon SPDI beserta pimpinan, Ustadz dan Ustadzah Majelis Guru SMP IT Askia, orang tua atau wali siswa-siswi kelas 9 SMP IT Askia, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan, serta yang kami cintai dan banggakan, kakak-kakak kelas 9 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa ada halangan dalam rangka acara haflah dan tasyakuran siswa-siswi kelas 9 SMP IT Askia. Hadirin yang hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebagai perwakilan dari teman-teman kelas 7 dan 8 untuk menyampaikan pidato perpisahan dalam acara haflah dan tasyakuran siswa-siswi kelas 9 SMP IT Askia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan selamat kepada kakak-kakak kelas 9 yang telah berjuang melewati ujian demi ujian, penilaian demi penilaian, hingga akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan di SMP IT Askia Padang. Jangan cukupkan diri dengan apa yang telah didapatkan sampai saat ini. Marilah terus membangun semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan gapailah cita-cita. Semoga segala semangatmu, lelah letihmu untuk menuntut ilmu, dan sabarmu menghadap halangan-halangannya menjadikanmu pejuang hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia. Kedua, ucapan terima kasih atas segala bimbingan dan arahan dari kakak-kakak, atas segala memori indah yang telah kita lalui bersama di sekolah kita tercinta. Segala canda, tawa yang membuat bibir tersenyum dan hati bahagia dikala di suatu masa dimana. Semoga silaturahim kita tetap terjaga. Kita dipertemukan dalam keadaan sukses, di mana kita telah berhasil menggapai cita-cita. Di samping itu, tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang mendalam atas segala sikap dan perkataan yang tidak berkenan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sesungguhnya engkaulah kakak-kakak kami yang
Izinkan kami berpesan agar kakak-kakak selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah dibiasakan selama ini, dimanapun nanti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selalu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang paling baik adalah hiasan bagi insan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Karena itu, jadilah seorang yang memiliki akhlakul karimah. Tentu setiap orang akan menyayangi dan memuliakan. Bila kita tidak menghias diri dengan akhlak yang mulia, maka ilmu itu akan lebih membahayakan daripada kebodohan. Karena seorang bodoh akan dimaafkan karena kebodohannya. Sementara tidak maaf bagi orang yang berilmu di hadapan manusia bila tidak menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 9 atas lulusannya. Doakan kebaikan untuk ustaz dan ustazah kita. Doakan kebaikan untuk kami yang masih berada di sini untuk bisa mengikuti jejak kebaikan dan kesuksesan kakak-kakak semua. Akhirnya, demikianlah pidato perpisahan yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. So, don't say goodbye, but let's say see you again. Jadi, jangan katakan selamat tinggal, tapi katakanlah sampai bertemu kembali. We will walk our school SMP di Asia Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Ayah, Bunda, cucu-cucu besarmu terberai, belum bisa kami berikan. Lelahnya jiwa dan ragamu, belum bisa kami redakan. Kasih dan cintamu, belum bisa kami tandingi.
Fania Alia Zabira, anak tercinta dari Bapak Dewi Hadi dan Ibu Susilawati. Jumlah hafalan bagus dengan lulus komplek bagus, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Fauzia Yulia Ananda, anak tercinta dari Bapak Desti Budi dan Ibu Yuli Danu, dengan jumlah hafalan bagus, berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Flopi Delvio Kusidi, anak terkasih dari Bapak Delvio dan Ibu Yustina, dengan jumlah hafalan 5 juz dan lulus komplek dengan lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Jessica Yaselia, anak tercinta dari Bapak Yasmeli dan Ibu Cecil Yuliawati, dengan jumlah hafalan 2 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Khalila Khairunisa, anak tercinta dari Bapak Ernalda Kritonga dan Ibu Rukia Istiqlal, dengan jumlah hafalan 3 juz, dengan lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Khadijah Khairunisa, anak tercinta dari Bapak Sudirman dan Ibu Yulia Liti, dengan jumlah hafalan 4 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Kirana Latifah, anak terkasih dari Bapak Henry Bayu Hansa dan Ibu Valencia, dengan jumlah hafalan 4 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Latifah Duduk Khairi, anak terkasih dari Bapak Elsandra Eka Putri dan Ibu Rian Ananta, dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Malika Aisyah Kudela, anak terkasih dari Bapak Benny Sofyan dan Ibu Leti Mohamad, dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Mentari Aulia Hansa, anak terkasih dari Bapak Suharmen dan Ibu Desi Susanti, dengan jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Mutia Khalisa, anak tercinta dari Bapak Amir Mahmud dan Ibu Harti Yendi, dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Naila Zikra, anak tercinta dari Bapak Julius dan Ibu Leni Henawati, dengan jumlah hafalan 4 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Najla Syahida, anak terkasih dari Bapak Budiman Putra dan Ibu Fadlia Novrianita, dengan jumlah hafalan 2 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang prakarya. Naila Azka Khairunisa, anak tercinta dari Bapak John Rinova dan Ibu Prima Mejusti, dengan jumlah hafalan 4 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Rehana Atamullah Faiza, anak tercinta dari Bapak Novi Henry dan Ibu Siti Hawa, dengan jumlah hafalan 2 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Raisya Wira Dikri, anak terkasih dari Bapak Rajab dan Ibu Wahidah, dengan jumlah hafalan 5 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang matematika. Rana Atika, anak terkasih dari Bapak Alex Henry Asri dan Ibu Dwi Indah Puskasa, dengan jumlah hafalan 3 juz dan lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang PPKN. Rasya Monisa Fitri, anak terkasih dari Bapak Yosfikar Andri dan Ibu Nelmi Irawati, dengan jumlah hafalan 4 juz, lulus komplek 1 juz, berbakat di bidang matematika. Sabrina Widi Asyazah,
Siti Alia Faiza, anak tercinta dari Bapak Al Irfan dan Ibu Rismeli Devita, dengan jumlah hafalan 5 juz, lulus komplit 2 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Siti Fatihatul Rizqa, anak terkasih dari Bapak Muflis dan Ibu Mesrawati, jumlah hafalan 5 juz, dengan lulus komplit 2 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Tapia Rahadatul Aisyah, anak tercinta dari Bapak Darman dan Ibu Eliu dan Tititin, jumlah hafalan 5 juz, dengan lulus komplit 3 juz, berbakat di bidang matematika. Turfa Huria Atin, anak tercinta dari Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Yeni Kuslinda, dengan jumlah hafalan 5 juz, lulus komplit 3 juz, berbakat di bidang matematika. Sabrina Putih Zilda, anak terkasih dari Bapak Zuliasri Ilyas dan Ibu Wasrida R.E., dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus komplit 1 juz, dan berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, siswa lulus komplit dan berbakat bidang studi kelas 9 Sevilla 2. Alia Aldana, putri dari Bapak Rizkal Marta dan Desna dan Ibu Desna Matematika, dengan jumlah hafalan 2 juz dan lulus 2 juz dan berbakat di bidang bahasa Inggris. Alia Fatma Hamidi, putri tercinta dari Bapak Rasul Hamidi dan Ibu Alfi Susanti, dengan jumlah hafalan 2 juz dan lulus komplit 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Amanda Fizikullah Faisal, putri tercinta dari Bapak Faisal Rashid dan Ibu Siti Harfa, dengan jumlah hafalan 5 juz dan lulus komplit 3 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Ananda Krisha Ihsan, putri tercinta dari Bapak Jamalul Ihsan dan Ibu Etika Hanesti, dengan jumlah hafalan 3 juz dan lulus 1 juz, dan berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Wilayah Nazla Fuadi, putri tercinta dari Bapak Tasliatul Fuadi dan Ibu Mice Sasrawati, dengan jumlah hafalan 6 juz dan lulus komplit 3 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Astrid Azwa Al-Fahriyati, putri tercinta dari Bapak Indra Zuardi dan Ibu Tuti Haryati, dengan jumlah hafalan 3 juz dan lulus komplit 1 juz, berbakat di bidang ilmu bahasa Inggris. Ataya Safika, putri tercinta dari Bapak Armada dan Ibu Widya Resmita, jumlah hafalan 6 juz dan lulus komplit 3 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Audrey Kiasa Akebo, putri tercinta dari Bapak Jimmy Aziska dan Ibu Mahendra Kemalasari, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Aurelia Azahra, putri tercinta dari Bapak Amdi Trikarno dan Ibu Ade Aulia, dengan jumlah hafalan 3 juz dan lulus komplit 1 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan
2 juz, dan lulus komplek 1 juz. Berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Filza Dini, putri tercinta dari Bapak Rudi Yanson dan Ibu Yeni. Jumlah hafalan 5 juz dan lulus komplek 2 juz. Berbakat di bidang matematika. Firda Az-Zahra, putri tercinta dari Bapak Yerima Akswandi dan Ibu Surya. Jumlah hafalan 3 juz dan lulus komplek 1 juz. Berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Jihan Zahrani Al-Khairi, Halisa Fitri Ananda, putri tercinta dari Bapak Joni Dirolo dan Ibu Meni Isman, dengan jumlah hafalan 8 juz dan lulus komplek 7 juz. Berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Jihan Zahrani Al-Khairi, putri tercinta dari Bapak Khairul Bahri dan Ibu Afrita Sari, dengan jumlah hafalan 2 juz. Berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Kaila Diani Latifa, putri tercinta dari Bapak Nasrin Bahzain dan Ibu Rini Handayani, dengan jumlah hafalan 2 juz. Berbakat di bidang bahasa Inggris. Keisa Andara Rizki, putri tercinta dari Bapak Ristianto dan Ibu Revlin Rizka Diana, dengan jumlah hafalan 1 juz. Berbakat di bidang matematika. Mumtaza, putri tercinta dari Bapak Robi Firly dan Ibu Gusmiarti, dengan jumlah hafalan 3 juz dan lulus komplek 2 juz. Berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Mutia Hanif Al-Faras, putri tercinta dari Bapak Febri Darman dan Ibu Ria Fitriani, dengan jumlah hafalan 1 juz dan berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Mutia Fatahul Rahim, putri tercinta dari Bapak Herman Wanto dan Ibu Bibi Fatahul Rahim. Jumlah hafalan 4 juz
Selanjutnya, siswa lulus kompre dan berbakat bidang studi kelas 9 Istanbul 1. Adam Wais Fatahila, putra tercinta dari Bapak Eva Yoneli dan Ibu Laila Isrona. Jumlah hafalan 3 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Ahmad Farel Asidiki, putra tercinta dari Bapak Basril dan Ibu Zatia Gusni, dengan jumlah hafalan 4 juz dan lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang matematika. Danis Agastya Indra, putra tercinta dari Bapak Indra Dodi dan Ibu Gusti Mulyana, dengan jumlah hafalan 4 juz dan lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang matematika. Fadli Ahmad Arbi, putra tercinta dari Bapak Zulharbi dan Ibu Dahli Zaki, dengan jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Faris Al-Mumtaz, putra tercinta dari Bapak Adrinal dan Ibu Duiwati, dengan jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan alam. Faris Al-Fajri Neha, putra tercinta dari Bapak Jonhar dan Ibu Neng Zulafni, dengan jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang pendidikan agama Islam. Fazil Ahmad Fatoni, putra tercinta dari Bapak Kris M. Naldi dan Ibu Wahyu Triana, dengan jumlah hafalan 5 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang biologi. Firzan Ferianiko, putra tercinta dari Bapak Ferry Yuzaldi dan Ibu Afriyeni, dengan jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Ghifari Ahmad Zaki, putra tercinta dari Bapak Afrizal dan Ibu Idariati, dengan jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang ekonomi. Hilmi Nabil Iframun, putra terkasih dari Bapak Yusrunal Iframun dan Ibu Yulia Syahril, dengan jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 1 juz, dan berbakat di bidang bahasa Inggris. Iyaga Hazal Frederino, putra tercinta dari Bapak Rino Zulhadi dan Ibu Chandra Dewi, dengan jumlah hafalan 5 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan
bidang matematika. Nazif Azami Rizwan, putra tercinta dari Bapak Riki Irawan dan Ibu Yulinda, dengan jumlah hafalan 11 juz, dengan lulus kompre 4 juz, berbakat di bidang pendidikan agama Islam. Satria Dwi Pramudia, putra tercinta dari Bapak Devi Aprianto dan Ibu Desi Zalfianti, dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Sulaiman Abel Marsuki, putra tercinta dari Bapak Meki Ervan dan Ibu Susi Rahmawati, dengan jumlah hafalan 6 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang biologi. Syakir Rahman Octaviano, putra tercinta dari Bapak Zairamon dan Ibu Septilawati, dengan jumlah hafalan 5 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang fisika. Zaki Azhar, putra tercinta dari Bapak Hirwan Hasan dan Ibu Ice Eriora, dengan jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Ziyad Arifur Rasyad, putra tercinta dari Bapak Yusri Murzi dan Ibu Ratih Desriani, dengan jumlah hafalan 4 juz, lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang ilmu pengetahuan sosial. Akbarul Ihsan, putra tercinta dari Bapak Syaiful Gahri dan Ibu Wiwit Desri Yunita, dengan jumlah hafalan 33 juz, berbakat di bidang pendidikan agama Islam. Selanjutnya, siswa lulus kompre dan berbakat bidang studi kelas 9 Istanbul 2, Abdul Aziz Rizky Alfaiz, putra tercinta dari Bapak Islamuddin dan Ibu Linda Razana, dengan jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPS. Abiyu Rizkulah Sadik, putra tercinta dari Bapak Heri Chandra dan Ibu Yulia Anjani, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPA. Ahmad Gading Al-Muhakin, putra tercinta dari Bapak Fadilah dan Ibu Neni Andriani, dengan jumlah hafalan 3 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Ahmad Gafin, putra tercinta dari Bapak Alwi Zulhendra dan Ibu Lini Indriani, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Aidil Miza Sidik, putra tercinta dari Bapak Dedi Muhammad Sidik dan Ibu Feki Andalia, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPA. Al-Fikri Ahmad, putra tercinta dari Bapak Ahmad Yani dan Ibu Subiyatin, jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang IPS. Arsya Putra Utama, putra tercinta dari Bapak Sapriyadi dan Ibu Yet Widiawati, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPA. Fatwan Pratama Rizaldi, putra tercinta dari Bapak Rizaldi dan Ibu Walidah Husna, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPS. Fareza Martin, putra tercinta dari Bapak Martin Ridwan dan Ibu Neni Kamansi, jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Fernando Lutfi, putra tercinta dari Bapak Dian Senulrohman dan Ibu Yani Widiadewi, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia.
Irsyad Akbar Ahmad Dinajat, putra tercinta dari Bapak Yos Henry dan Ibu Irma Febrianti, jumlah hafalan 3 juz, lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Adi Musyari, putra tercinta dari Bapak Oyong Liza dan Ibu Khadijah Kirani, jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Al-Hakim, putra tercinta dari Bapak Arius Junadi dan Ibu Sri Yuliati Mardia, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang PJOK. Muhammad Arif As-Sajad, putra tercinta dari Bapak Zulkifli dan Ibu Tusni Nufayanti, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang bahasa Inggris. Muhammad Faiz Abdillah, putra tercinta dari Bapak Iskandar Samudra Taqwa dan Ibu Septina Ayu Safitri, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang PJOK. Muhammad Fatur Rahman, putra tercinta dari Bapak Suwito dan Ibu Indah Trianova, jumlah hafalan 5 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Galib Sauki, putra tercinta dari Bapak Hermon dan Ibu Lisa Novita, jumlah hafalan 3 juz, lulus kompre 2 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Hanif Al-Mukti, putra tercinta dari Bapak Irwanto dan Ibu Rami, jumlah hafalan 7 juz, lulus kompre 3 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Hudar Hidayat, putra tercinta dari Bapak Hidayat dan Ibu Nur Hayati, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Nabil Hamidi, putra tercinta dari Bapak Rasul Hamidi dan Ibu Azria Tuti, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Rafi Utama, putra tercinta dari Bapak Dedi Roza dan Ibu Rahmazalia, jumlah hafalan 3 juz, berbakat di bidang IPS. Muhammad Sultan Rafi, putra tercinta dari Bapak Jamu Khalil dan Ibu Desi Amelia, jumlah hafalan 6 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang IPA. Muhammad Yusuf, putra tercinta dari Bapak Isloy dan Ibu Reni Lestari, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang IPA. Raja Adiaksa, putra tercinta dari Bapak Ade Dewa dan Ibu Neni Fitra Hayati, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang IPA. Rajul Gufron Kami, putra tercinta dari Bapak Helmizon dan Ibu Nur Mainis, jumlah hafalan 2 juz, berbakat di bidang IPS. Ridho Zaid Mundanu, putra tercinta dari Bapak Yanasta Mundanu dan Ibu Fani Matias, jumlah hafalan 2 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang IPA. Said Habibi Paras Putagalung, putra tercinta dari Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Rashidah, jumlah hafalan 11 juz, lulus kompre 1 juz, berbakat di bidang IPA. Syahdar Evan Kafani Aime, putra tercinta dari Bapak Mary Siswandi dan Ibu Rafiga, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang IPS. Toraja Arnandi, putra tercinta dari Bapak Rutino Sugiata dan Ibu Evitra, jumlah hafalan 1 juz, berbakat di bidang bahasa Indonesia. Yusuf Nur Hasan,
bidang IPA. Mohon maaf Bapak Ibu kalau terjadi kesalahan pengucapan